Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Ziran Faris, NIM 202301081. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan materi filsafat pendidikan Islam dengan judul yaitu manusia. Jadi manusia sendiri kan adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan dalam beberapa tahapan di sini ya. Jadi ada jasad, hayat, ruh, dan juga nafs. Manusia sebagai makhluk yang hidup di muka bumi ini tentunya mempunyai ciri biologis yang berbeda dengan makhluk hidup yang lain yang ada di muka bumi. Nah, ada beberapa hal yang memang membedakan antara manusia dan juga makhluk hidup yang lain. Yang pertama adalah manusia itu mampu untuk berjalan dengan tegak. Yang kedua, mempunyai ibu jari. Lalu mempunyai otak yang nalarnya itu lebih tinggi dari makhluk-makhluk yang lain gitu. Dan yang terakhir adalah dilengkapi pula dengan organ vokal. Jadi menurut Arbi tahun 1988 ya, di sini disebutkan. Jadi dia itu mengungkapkan hal-hal tadi sebagai sebuah perbedaan jelas antara manusia dan juga makhluk hidup yang lain. Jadi seperti itu. Nah, karena hal tersebut ya, itu telah menjadikan manusia itu mempunyai kedudukan dan potensi yang memang lebih tinggi itu dari yang lain. Jadi manusia itu bisa kita katakan istimewa atau eksklusif lah, khusus di sini. Nah, Al-Ghazali juga menambahkan ya di dalam kutipannya yang telah dia buat. Jadi Al-Ghazali sendiri telah menguatkan fakta yang tadi dengan mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur jasad, lalu yang kedua adalah unsur roh atau jiwa. Jadi dua hal itu telah menjadikan bisa kita katakan manusia itu nggak bisa lepas dari dua hal tersebut. Yang pertama ada jasadnya, lalu yang kedua ada ruh atau jiwanya gitu. Jadi nggak bisa lepas di situ. Yang pertama adalah jasad. Jasad yang dimiliki manusia itu membuat kita mampu untuk bergerak dan merasakan sesuatu. Lalu sementara itu, dengan roh atau jiwa yang ada di dalam manusia, itu menjadikan manusia dapat berpikir, mengingat, dan mengetahui tentang segala sesuatu. Jadi dua hal tadi itu tidak boleh lepas dari manusia, karena saling berkaitan begitu. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, Al-Quran sendiri telah menunjuk makna dari manusia sendiri dengan 4 sebutan. Jadi manusia itu di dalam Al-Quran disindir dengan 4 sebutan. Nah, yang pertama adalah bentar azan. Oke, mohon maaf ya barusan ada azan. Oke, melanjutkan yang tadi ya. Kita akan melanjutkan yang tadi terpotong. Jadi manusia itu di dalam Al-Quran disindir dengan 4 sebutan. Yang pertama adalah Al-Insan, Al-Bashar, An-Nas, dan juga Bani Adam. Yang pertama adalah manusia disebut sebagai Al-Insan karena manusia tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Jadi senantiasa membutuhkan orang lain. Jadi dari sini bisa kita katakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sosial gitu. Jadi selalu membutuhkan orang lain. Lalu Al-Insan sendiri berasal dari kata Al-Ins yang mendapat tambahan alif dan nun. Kata Al-Insan ini dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dan tersebar di dalam 43 surat. Lalu yang kedua adalah Al-Bashar, memiliki arti kulit. Jadi kalau misalkan hewan itu tampak bulunya ya, maka manusia itu tampak kulitnya gitu. Jadi di sekujur tubuh kita itu lebih dominan kulitnya gitu yang tampak. Al-Bashar dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surat. Namun perbedaannya adalah, jadi dari sebutan yang lain, sebutan ini menunjuk pada keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang jasmani dan berjasad kasar. Ketiga, An-Nas. An-Nas sendiri berasal dari kata nawasa yang artinya guncangan atau fluktuatif.
Anas dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 241 kali dan tersebar dalam 55 surat. Nah, dikatakan guncangan atau fluktuatif karena manusia itu memang cenderung akan berubah bila bertemu dengan orang lain gitu. Jadi kita bisa bisa belajar dari orang lain, bisa berubah karena orang lain juga itu manusia gitu. Jadi saling mempengaruhi di sini, saling sama-sama merubah lah, seperti itu. Lalu yang keempat adalah Bani Adam. Kenapa harus Bani Adam? Ya karena manusia sendiri kan berawal dari satu asal ya, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Dari segala yang disebutkan tadi ya, Al-Quran secara luar biasa telah mengklasifikasi penggunaan sebutan-sebutan tadi dengan alasan tertentu gitu. Jadi nggak semuanya itu bisa kita artikan sebagai manusia gitu. Jadi ada penjelasannya seperti tadi sudah kami jelaskan. Oke, kita akan lanjut mengutip pernyataan dari ahlinya ya mengenai hal ini. Karena jika suatu ilmu itu tidak kita cantumkan perkataan dari yang ahli, ya rasanya agak kurang saja di situ. Saya akan mengutip pernyataan dari Daulay tahun 2014. Dia menyebutkan bahwa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menyebut manusia ada beberapa istilah yang berbeda, yang punya maknanya sendiri. Adapun makna istilah tersebut yaitu yang pertama adalah al-bashar, dari kata yang sama lahir kata basyarah yang berarti kulit. Manusia dinamai bashar karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang. Penggunaan kata bashar dalam Al-Quran menonjolkan pada gejala umum yang tampak pada fisik jasmani manusia yang bersifat lahiriah. Lalu yang kedua adalah kata insan, dari kata uns yang berarti jinak dan harmonis. Penggunaan kata ini menunjukkan manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raga. Kata insan terkait dengan kemampuan penalaran, berpikir, dan memikul sebuah tanggung jawab. Lalu yang ketiga adalah kata Anas, dipakai dalam Al-Quran untuk menyatakan adanya kelompok orang atau masyarakat yang punya berbagai kegiatan untuk mengembangkan kehidupannya. Tapi dalam kutipan Daulay tersebut tidak membahas terkait dengan Bani Adam, cuma ada 3 saja tadi, Al-Bashar, Al-Insan, dan juga Anas gitu. Nah, terkait dengan manusia yang berbeda dengan makhluknya ya, dari tadi kan kita kan membahas tentang manusia yang berbeda dengan makhluk yang lain gitu ya. Mungkin ini perlu dijelaskan lagi ya, lebih jelasnya. Ahmad Syaibani mengatakan 4 penyebabnya. Jadi penyebab manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain gitu. Yang pertama adalah karena manusia itu makhluk sosial ya. Ini juga sama sebetulnya yang diungkapkan oleh Aristoteles. Jadi manusia itu kan makhluk yang zon politikon gitu, jadi makhluk sosial, selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Gak mungkin manusia lahir itu tidak membutuhkan orang lain, itu pasti butuh gitu. Lalu yang kedua, Ahmad Syaibani itu juga menjelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Lalu dijelaskan yang ketiga adalah manusia itu adalah makhluk yang berpolitik. Jadi secara artinya sempit ya, berpolitik sendiri itu mempunyai arti di sini itu maksudnya adalah patuh kepada sebuah aturan gitu. Jadi manusia itu punya aturan, tidak seperti makhluk yang lain yang tidak punya aturan gitu. Ya ini juga sebuah aturan juga terlahir karena manusia itu mempunyai proses berpikir. Yang terakhir adalah manusia itu melakukan sebuah perekonomian. Jadi ini sudah jelas menjadi sebuah selisih yang sangat-sangat besar terkait dengan manusia dan juga makhluk yang lain. Jadi kita lebih berpikir, kita mempunyai sebuah sistem sendiri, kita juga mempunyai ekonomi. Oke, lalu yang kedua terkait dengan ayat-ayat penciptaan manusia. Jadi miliaran orang yang hidup di bumi ini itu berasal dari nenek moyang yang sama ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam, dan manusia kedua yang hidup setelah itu adalah istrinya ya, pasangan dari Nabi Adam alaihissalam.
Oke, mari kita bahas lebih lanjut terkait dengan penciptaan manusia ya. Yang pertama adalah manusia pertama diciptakan dari tanah. Ini sesuai dengan hal yang tercantum di surat As-Sajdah ayat 7 dan juga ayat 8. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Artinya, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Lalu ayat ke-8, Tsumma ja'ala naslahu min sulalatim mim ma'im mahin. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Jadi di sini sudah jelas ya bahwasanya Nabi Adam sendiri diciptakan dari tanah dan keturunannya itu dari saripati air yang hina, itu air mani. Lalu yang kedua, manusia selanjutnya tercipta dari proses biologi, pembuahan sperma dan ovum. Lalu yang ketiga adalah berasal dari segumpal darah atau segumpal daging di sini. Baik, saya akan jelaskan satu persatu di sini ya. Yang pertama dari surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatim min tin. Itu ayat 12. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, rahim. Lalu ayat 14, Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghah fa khalaqnal mudghata aidaman fakasaunal aidama lahman summa ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang mempunyai arti, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, jadi dari sini ya, kita sudah mengetahui dari ayat 12 disebutkan bahwasanya penciptaan manusia itu berasal dari tanah. Ya. Dan kemudian dari air mani tadi itu membentuk nantinya segumpal daging. Jadi ada perubahan di dalam rahim seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran juga mengandung ilmu-ilmu biologi gitu. Jadi di dalam Al-Quran itu ini termasuk dalam sebuah kemukjizatan ya, bahwasanya sesuatu yang kita tidak bisa, yang pada zaman dahulu kita tidak bisa lihat secara langsung, sudah dijelaskan di dalam ayat ini begitu. Lalu yang terakhir akan saya bacakan surat Ghafir ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tiflan tsumma litablughu asyuddakum tsumma litakunu syuyukha wa minkum may yutawaffa min qabl waliyablughu ajalam masamma wa la'allakum ta'qilun. Yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua, tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti.
Jadi dari sini sudah jelas ya bahwasanya Nabi Adam itu tercipta dari tanah dan manusia atau keturunannya itu tercipta dari air mani atau air yang hina, dan dari air tersebut itu berkembang menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, dan akhirnya berkembang menjadi manusia. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja pada pertemuan kali ini ya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada isi video atau pada ucapan-ucapan saya yang memang materinya agak kurang atau apapun itulah ya. Terima kasih juga buat rekan-rekan sekalian yang sudah menonton sampai akhir. Mungkin cukup segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.